Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8 MTS NU Huda? Baik-baik saja bukan? Ya. Selamat bertemu dengan Bu Guru pada mata pelajaran PPKN. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presensi atau daftar hadir, nanti kamu mengisi list atau daftar kehadiran pada WA grup saja. Baiklah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa mampu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sering kita jumpai atau sering kita dengar ada pejabat yang korupsi. Maka masyarakat akan bilang, wah, pejabat korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ada lagi remaja yang berpacaran, kemudian tingkah lakunya atau tindakannya yang mesum direkam. Wah, itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ada lagi pembunuhan dengan cara mutilasi. Sesudah dimutilasi, dilarutkan dalam asam. Ya, jadilah itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu apakah kedudukan, fungsi, dan arti dari Pancasila tersebut? Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 /MPR /2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara Indonesia yang meliputi bidang ideologi, sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Secara umum, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan tingkat kabupaten harus berdasar pada Pancasila. Wali kota menyelenggarakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Apalagi presiden dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang selanjutnya, para pendiri Indonesia atau the founding father telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara seperti M. Muhyamin,
Supomo, dan Insinyur Soekarno. Penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI untuk menyebut 5 dasar atau 5 asas. Itu Pak Karno menyebut istilah Pancasila. Selanjutnya, berbagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi oleh Panitia 9 bentukan BPUPKI. Ya. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental, fondasi dasar. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang sering kamu baca atau yang sering kamu dengar ketika upacara bendera. Pembukaan. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarki atau berurutan dan piramidal. Artinya adalah tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Ya, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi kalau tadi Pancasila sebagai dasar negara, itu kalau bupati yang sebagai dasar negara ya, bupati dalam menjalankan pemerintahan harus berdasar Pancasila. Wali kota dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan Pancasila. Presiden dalam menjalankan pemerintahan juga harus berdasarkan Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Menteri Kesehatan yang menangani COVID, kemudian Menteri Agama yang menangani haji, dalam menjalankan tugasnya juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu yang tadi, yang dasar negara. Ya, sekarang yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecah berbagai persoalan dalam mengatur kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup
Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari pagi bangun subuh, ya, harus yang Islam ya berdoa atau sholat subuh. Itu sesuai dengan sila yang pertama. Kemudian berdoa, darus, tadarus, kemudian belajar di pagi hari, mempersiapkan ketika akan online dan lain sebagainya. Kemudian setelah siang di rumah, kamu juga harus kemanusiaan yang adil dan beradab, menyayangi adik, menyayangi kakak, menyayangi orang tua, kemanusiaan, jadi sayang pada sesama manusia. Kemudian persatuannya, kamu bersama-sama membersihkan rumah yang merupakan tugas bersama. Ada yang menyapu, ada yang ngepel, ada yang membersihkan pakaian, ada yang membersihkan piring, ada yang belanja ke warung. Dalam rumah harus ada persatuan. Belum lagi dalam lingkungan kampung, harus ada kerjasama, membersihkan lingkungan, gotong royong memperbaiki jembatan yang rusak, jalan-jalan yang hancur, kemudian paving-paving yang sudah tidak rapi, dirapikan lagi. Itu persatuan Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin, memilih ketua RT, memilih ketua RW, menentukan iuran RT, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah. Kalau di kelas, kamu memilih ketua kelas, memilih sekretaris, memilih bendahara, itu juga kerakyatan. Ya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial. Di masa pandemi ini, sosial sangat penting. Kamu harus berbuat adil pada teman, tidak membeda-bedakan teman. Yang semua dibuat baik. Kalau punya makanan dibagi teman-temannya, keadilan sosial. Gitu. Kalau punya pakaian yang bagus temannya kok tidak punya, ya yang layak pakai kamu berikan. Kebetulan temannya itu tidak bisa membeli karena waktu ini sedang pandemi COVID-19. Itu namanya keadilan sosial. Itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus laksanakan atau kita buktikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Ini jelas ya. Yang selanjutnya, Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut. A. Menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Jadi sumbernya jelas. Ada orang berkelahi, oh itu bertentangan dengan Pancasila. Malah mencuri, gitu, bertentangan dengan nilai Pancasila. Gitu. Kalau ada orang main hakim sendiri juga bertentangan dengan nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu dalam ada konflik, jadi ada konflik antar suku misalnya atau antar agama. Jelas itu alat pemersatunya adalah Pancasila. Nah, kemudian ada ketegangan sosial, yang satu diberi bantuan, yang lain tidak diberi bantuan, tukaran. Kemudian saling gontokan, berkelahi. Nah, itu alat pemersatunya adalah Pancasila. Nah, Pancasila sebagai alat untuk mengatasi. Yang nomor B adalah menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Jadi sumber motivasi, semangat, atau dorongan dalam mewujudkan cita-cita. Jadi itu Pancasila. Nah, cita-citanya ingin menjadi DPR. Itu juga itu sama, dan Pancasila boleh menjadi DPR. Gitu. Kemudian menjadi sumber semangat
untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. Jadi menjadi sumber semangat. Jadi Pancasila itu menjadi sumber semangat. Kemudian menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Jadi di era globalisasi itu Pancasila sebagai patokan, sebagai pedoman, sebagai arah, sebagai pegangan. Karena di era globalisasi itu seakan dunia menjadi satu. Orang-orang pergi kemanapun seakan sama. Maka budaya asing masuk ke Indonesia juga bleng. Kita harus menyaring, memilah dan memilih mana yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kalau di Florida, Amerika, itu ada kelompok nudis. Nudis itu yang senangnya hidup alami. Alami maksudnya dia suka telanjang. Jadi suka telanjang, ada kelompok itu terbesar di dunia, ada 40 ribuan orang di sana senangnya telanjang. Itu kalau kamu lihat di internet, wah ini bagus, ini telanjang. Ya tidak boleh. Bentengnya adalah Pancasila, bahwa orang nudis itu bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kesusilaan, kesopanan dan agama. Jadi itu orang yang tidak sopan. Wong di Indonesia saja orang berjalan ke sana kemari pakai rok mini itu risih. Jadi karena bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan. Terus kalau di luar negeri itu budaya kumpul kebo sudah biasa. Kalau di Indonesia tidak boleh. Karena ada Pancasila, dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, mengaku adanya Tuhan, dalam agama itu melarang adanya pergaulan bebas, melarang adanya zina, maka harus dinikah. Kalau di luar negeri, itu banyak orang yang punya anak tidak menikah. Kalau di Indonesia, wah jadi perguncingan dan tidak boleh diparani RT nih, kon nikah. Kalau tidak punya uang ya dinikahkan. Jadi Pancasila itu sebagai jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Jadi nilai-nilai yang tidak sesuai ya kita hindari. Kemudian misalnya lagi minum-minuman keras. Itu juga kalau di luar dilegalkan, boleh minum keras, boleh. Tetapi kalau di Indonesia ditangkap karena biasanya itu orang minum minuman keras itu merugikan orang lain. Dia akalnya tidak sehat, kemudian dia membuat kerusuhan, bahkan bisa melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi Pancasila itu sebagai jawaban dari orang yang telah tahu tentang internet, jadi dia tahu tentang budaya-budaya dan tingkah laku orang asing yang tidak patut dicontoh, maka pedomannya adalah Pancasila. Menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Ini jelas, jadi bangsa Indonesia sebelum merdeka itu perjuangannya bersifat kedaerahan. Wah, nek kedaerahan ini nek diteruskan kalah terus. Maka orang mikir kalau begini kita harus membentuk persatuan. Maka lahirlah Budi Utomo yang pada tanggal itu kita namakan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei di Kebangkitan Nasional. Jadi bangsa Indonesia merasa harus bersatu, berjuang secara nasional, secara keseluruhan rakyat Indonesia untuk mengusir penjajahan dari Indonesia. Jadi Pancasila sebagai sumber inspirasi persatuan Indonesia, sumber inspirasi perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Meskipun pada waktu itu belum ada istilah Pancasila, tapi nilai-nilai Pancasilanya sudah tertanam dalam sanubari rakyat Indonesia. Sudah asli, ada sejak dulu, ada pada rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah 3 Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga, satu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus dan berbeda dengan kepribadian bangsa lain. Jadi kalau orang Indonesia itu bukan sok tahu, bukan kepo ya. Kalau ketemu di jalan, Mbak mau kemana? Naik apa? Naik apa, mau kemana? Itu kalau orang Jepang, wah itu menyinggung perasaan. Itu privasi. Mau naik BRT, kayak mau naik Grab, mau naik ojek, itu suka-suka dia. Tapi kalau di Indonesia enggak ditanya, mau apa? Mau naik, ayo bareng saya. Nah, itu karena bangsa Indonesia merasa ramah, merasa peduli, merasa sayang pada orang lain. Perhatian, humble, bahasa Inggrisnya itu humble, ramah. Kemudian ada lagi kepribadian unik ya, gotong royong. Jadi gotong royong, ada musola rusak dibangun bersama, ada masjid rusak giliran ikut membangun. Kalau yang tidak bisa datang ya membawa makanan. Itu khusus unik itu kepribadian bangsa Indonesia itu. Ramah, unik gitu. Nah, di luar negeri jarang-jarang ada gotong royong. Itu orang wis kerja ke, semua serba jasa, pakai uang. Selanjutnya, Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lain. Tadi misalnya gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya dalam tindakan gotong royong terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Ya. Kemudian 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi kalau Pak Bupati nyusun peraturan Bupati bersumber pada Pancasila. Pak Wali Kota menyusun peraturan Wali Kota tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Presiden menyusun peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ya, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan undang-undang tentang kesehatan misalnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Surat edaran Mendikbud tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ya, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Ya. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Jadi itu jelas bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila. Jadi ideologi di dunia itu macam-macam. Ada yang ideologi komunis, ada yang pan-islamisme, ada yang liberal ya, ada yang Pancasila, ada yang demokrasi dan lain sebagainya. Ya. Oh ya sudah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk tugasnya adalah nanti kamu lihat pada halaman 10. Pada halaman 10 LKS, latihan siswa. Yaitu 1. Mengapa Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara di Indonesia? 2. Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Kitab apakah yang memuat Pancasila saat itu? 3. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan yaitu sebagai dasar negara. Apakah maksud pernyataan tersebut? 4. Sebutkan rumusan dasar negara Indonesia yang disampaikan Muhammad Yamin. 5. Apa sajakah fungsi dan peranan Pancasila secara umum? Kamu tulis jawabannya saja pada 1 lembar kertas. Kamu tulis nama, kelas, mapel, PPKN, tanggal saya memberikan tugas. Oke, telah ditulis jawabannya, kamu kumpulkan dengan tugas mapel-mapel lain, biar Bapak atau Ibu, atau kamu menumpuk di sekolah, nanti akan digilir siapa yang boleh mengumpulkan di sekolah sambil kamu mendapatkan paket dari madrasah. Ya, jangan lupa stay at home, study at home, jadi social distancing ketika menghadapi pandemi corona, jaga kesehatan dan belajar yang rajin, yang giat meskipun lewat daring. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.